punya duit 1,5 juta dan kebetulan juga mau cari mouse kerja yang lucu dan juga punya fungsi yang maksimal, mungkin kalian bisa lirik mouse yang satu ini. Ini adalah Logitech MX Anywhere 3, seri imutnya dari seri mouse produktif Logitech yang MX Series. So, kenapa kalian butuh sebuah mouse seperti ini? Ya, simple aja. Mungkin kalian pengen mouse yang mungil, dibawa kemana-mana nggak ngeribetin, dan juga bukan seorang gamer, sama mau pamer paling, ya bisa aja. Karena memang poin utama dari pembelian mouse ini, ketika kalian membeli mouse ini, ya memang paling enak tuh buat dipamerin sih. Tapi bukan Logitech kalau punya barang yang bisa dipamerin tapi nggak ada teknologi unik di dalamnya. Di mouse yang satu ini juga sudah diberikan fitur unik yaitu Logitech Flow, yang mana kita bisa integrasikan dua buah laptop sekaligus dan bisa dioperasikan hanya dengan menggunakan satu mouse aja tanpa perlu tukar-tukar dongle-nya lagi. Ya, bukan fitur baru sih, cuma fitur ini sangat membantu kita karena selain dari kita yang melakukan navigasi secara bersamaan, kita pun juga bisa memindahkan data langsung melalui fitur Logitech Flow ini. Nanti gue jelasin lebih lanjut si fiturnya gimana, tapi sekarang kita bakalan bahas dari segi desainnya dulu. Jadi Logitech MX Anywhere 3, seri terbarunya Anywhere Series yang memiliki perbedaan dengan seri sebelumnya cukup jauh dan malah sekarang lebih mirip ke versi mininya si mouse gaming Razer Lenshead. Karena tekstur side rubbernya ini memiliki pattern yang mirip, ditambah warnanya pun sekarang lebih professional looks, nggak seperti seri sebelumnya dari mouse ini. Gua nggak bilang jelek ya kalau ini mirip Lensheadnya si Razer ya, malah kebalikannya gitu. Ini keren, berasa prestigious-nya juga. Maka dari itu kalau mau pamer ya pas gitu, jadi nggak norak. Cuma ya itu, karena memang ini mouse bentuknya lucu, jadi untuk dimensinya sendiri pun lebih kecil dibanding mouse-mouse biasa yang bisa mengcover telapak tangan kalian. Dan di mouse ini cuma enak untuk dipakai di grip fingertip doang, atau mungkin lebih cocok kalau tangan kalian memiliki ukuran kecil juga. Ya cocok lah ke cewek harusnya sih. Logitech MX Anywhere 3 hadir dengan 3 pilihan warna. Yang pertama yang abu-abu yang gue bahas sekarang, dan ada warna putih sama rose gold juga. Personally gue suka ketiganya, cuma lebih prefer sama warna putih karena lebih minimalis secara overallnya. Terdapat 5 tombol klik yang bisa kita atur, dan scroll wheel-nya ini memiliki sebutan max speed yang sistem putarnya yang bisa otomatis berubah menjadi infinity scroll. Jadi bisa mengadaptasi sistem scrolling sesuai penggunaan kalian, namun kalau kalian lebih suka dengan sistem scrolling yang konvensional, ya kita bisa aja nih dengan mudah menonaktifkannya melalui software Logitech Option. Nah, software ini cukup krusial karena dari software ini, posibilitas dari peripheral Logitech 1 ini bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin seperti penggunaan Logitech Flow yang tadi gue sempat bahas. Dan di Logitech Option pun juga sudah terdapat beberapa preset tombol yang sudah disetting. Jadi untuk beberapa penggunaan seperti Chrome, Office, Adobe sekaligus udah diset sesuai penggunaan umumnya. Contohnya aja kalau di Chrome bisa di back forward, lalu kalau Office dan Adobe itu bisa diset sebagai undo dan redo, atau mungkin kalau kalian mau setting sendiri ya bisa aja, sama seperti mouse settingan lainnya. Max speednya pun melalui softwarenya ini juga bisa diatur seberapa resisten yang cocok untuk di penggunaan standarnya. Kita bisa pilih dari yang paling lembut sampai paling beratnya. Mouse ini memiliki konektivitas yang cukup fleksibel karena diberikan 3 mode koneksi sehingga mouse-nya ini bisa dihubungkan ke 3 device sekaligus, bahkan ke iPad ataupun smartphone kalian pun juga bisa. Namun secara defaultnya mouse ini diberikan satu buah dongle Unify, jadi untuk konektivitasnya menggunakan wireless, dan wirelessnya ini juga fungsinya bisa kita pakai buat mode flow-nya. Karena sistem flow-nya ini menghubungkan 2 device, yang satu terhubung menggunakan USB, yang satunya ini menggunakan Bluetooth. Cuma yang jadi permasalahan gue di sini, mereka itu nggak mendesain sebuah tempat untuk penyimpanan si dongle-nya di mouse-nya ini. Sehingga kita perlu berhati-hati kalau sering copot pasang si receiver-nya. Ya kalau gue sih lumayan agak ribet ya, karena kan gue sering copot pasang ke laptop lain gitu buat dites-tes gitu. Nah kalau kalian sih harusnya sih bukan jadi masalah juga ya, kalau misalnya udah PW di satu device ya kayaknya nggak bakalan dicopot lagi. Dan dikarenakan mouse-nya ini near kabel, mouse-nya ini sudah menggunakan port Type-C untuk pengecasannya, dan selama pemakaian baterainya ini cukup tahan lama. Yang mana gue udah ngetes mouse-nya ini penggunaan casual, dan mouse-nya ini tuh bisa tahan hingga 1 mingguan. Jadi mouse ini bisa terbilang ya nggak rewel lah dari segi baterainya.
Jadi gue udah pakai mouse ini hampir sebulanan, bisa jadi backup mouse gaming gue saat gue lagi nggak main game. Dan hal yang gue suka dari mouse ini pertama-tama itu dari bobotnya, karena ini udah cukup ringan dan kalau misalnya gue bawa kemana-mana pun udah nggak ribet lagi karena kecil juga. Dan untuk receivernya pun untuk saat ini kayaknya gue nggak mau ribet, gue taruh di laptop utama gue aja. Tapi kalau misalkan seandai-andai sewaktu-waktu si receivernya hilang, gue pun juga nggak perlu khawatir dan kalian pun juga khawatir karena si receivernya si seri produktivitasnya Logitech kali ini dia itu sudah menggunakan receiver unifying, jadi kalian tinggal beli aja atau enggak pakai receiver unifying mouse Logitech lainnya dan konekin ke mouse ini lagi, itu pun bisa. Itu sih salah satu poin yang cukup menarik. Dan kalau tentang mouse sendiri, ya mouse ini bisalah jadi opsi dari versi minimalisnya mouse produktivitasnya si Logitech sih. Kalau menurut gue ya, karena dari fitur-fiturnya mouse ini pun kalau misalnya gue bandingin langsung dengan MX Master ataupun MX Anywhere 2S pun, ketiganya sama. Paling beda dari desainnya aja, dan yang si versi MX Master ini paling ada beberapa fungsi tombol tambahan. Jadi kalau mau standarnya tapi memiliki desain premium, ya si MX Anywhere 3 ini mantap sih. Dan untuk fitur flow-nya sendiri, jujur gue sendiri nggak sering pakai, cuma testing aja gitu untuk sebuah fiturnya. Gue suka fitur-fiturnya, tetapi gue bukan tipe personal yang pakai dua device sekaligus. Jadi gue nggak pakai fitur tersebut sebagai daily use gue. Ya memang kalau misalkan dibilang sekedar gimmick ya bisa, tapi kalau kalian mau maksimalin fiturnya itu memang nggak sekedar gimmick aja. Jadi sih kalau misalkan kalian memang bisa memaksimalkan si fitur ini, ya selamat lah, akhirnya kalian bisa memaksimalkan fitur si Logitech yang satu ini. So apakah worth it buat kalian beli mouse ini? Ya tergantung gimana dengan kebutuhan kalian. Karena kalian sendirilah bisa memutuskan sendiri gimana dengan kebutuhan kalian sendiri. Tapi memang kalau misalkan kalian sedang cari mouse dengan style yang minimalis, modern, dan juga terlihat prestige gak murahan, mouse ini bisa jadi kalian lirik gitu ya. Nggak rugi lah gue rasa. Oke, mungkin itu aja review gue dari mouse Logitech MX Anywhere 3. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja gimana tentang pendapat kalian dari si mouse produktif yang satu ini. Udah gitu aja, di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan dibantu dengan dua karyawan gue, asik karyawan. Dua tim gue, yaitu ada Nanda dan juga si Aldira. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel Semedia, dan jangan lupa untuk apa kira-kira? Gue lupa. Apa kira-kira? Subscribe channel Second SM Media dan juga follow Instagram ST Media di @smmedia. Udah gitu aja. Bye-bye. Mungkin kalian bisa lirik mouse yang satu ini. Ini adalah Logitech MX Anywhere 3 seri imutnya.